Oke, baik, pertemuan pertama atau kuliah perdana di mata kuliah pemuliaan tanaman pada hari ini Selasa ya 4 April 2023 telah kita langsungkan, dan ini sekaligus menjadi bukti kehadiran bagi mahasiswa ya yang hadir pada pertemuan kuliah tatap maya pada hari ini ya melalui pertemuan daring dari Zoom. Ya, mahasiswa yang dianggap hadir adalah mahasiswa yang mengaktifkan kameranya. Baik, eh, itu yang pertama tadi saya sampaikan adalah eh, sedikit peraturan ya, rule. Jadi sudah jelas peraturannya, kamera dinyalakan. Yang kedua, ya, suara dimatikan apabila saya bertanya baru dihidupkan. Jadi jangan mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Ya, anggapannya seperti ini, kalau kalian berbicara diganggu konsentrasinya kan tidak nyaman ya. Apalagi dalam pertemuan formal seperti ini. Jadi sebaiknya matikan kameranya, ada sesinya untuk berdiskusi dan tanya jawab. Nah, itu yang kedua. Ya, mengenai suara ya. Yang ketiga adalah eh, yang perlu saya sampaikan nanti silabus ya. Ini akan saya tampilkan sedikit nanti mengenai silabus pertemuan mata kuliah ini. Nah, karena kita baru bertemu, jadi alangkah lebih baiknya kita berkenalan ya. Tampaknya sepertinya tegang ya dengan saya ya, tapi tidak apa-apa. Kalau kalian ingin membuat ruangan ini tegang ya tidak apa-apa ya. Sebenarnya saya nyantai. Kalian bisa tanya ke dosen manapun di agro ya. Jadi ya, saya perkenalan diri dulu lah ya. Karena ada peribahasa katanya tak kenal maka kenalan ya. Baik, nama saya adalah Muhammad Taufik. Nama saya adalah Muhammad Taufik ya. Jadi saya saat ini adalah statusnya dosen tetap di program studi agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Unpad, dan baru menginjakkan tahun ke-7 ya, baru 7 tahun kurang lebih saya mengajar di Unpad. Jadi kategorinya masih baru ya. 7 tahun itu ya barulah ya, baru bisa masuk SD ya gitu ya. Nah, eh, kemudian saya telah berumah tangga. Istri saya juga dosen prodi agro. Nanti kalian kalau bertemu dengan istri saya, itu namanya Bu Trianinta Ginting. Kalau ada mengajar, kalian mengambil, itu istri saya. Kemudian anak saya satu, alhamdulillah ya, eh, perempuan, seorang putri ya. Saat ini berumur 2 tahun. Baru satu anak saya. Doakan mudah-mudahan bisa 11 ya, seperti Gen Halilintar harapannya. Saya tidak muluk-muluk ya. Saya ingin membuat tim futsal saja biar bisa tanding, eh, ada teman untuk tanding tim futsal ya. Jadi kalau dua anak kan cuma bisa main PS palingan ya. Nggak asik ya, tapi kalau ramean kan bisa demo ya. Jadi itu yang saya harapkan. Kemudian saat ini status saya adalah eh, tidak aktif ya. Jadi status saya itu tugas belajar. Yang disebut tugas belajar itu saya sedang studi lanjut. Saya melanjutkan studi S3 hari ini di Bogor ya, di Institut Pertanian Bogor, dan bidang studi yang saya tekuni adalah ilmu keteknikan pertanian. Nanti saya akan konfirmasi sedikit kenapa pemulihan tanaman menjadi mata kuliah yang saya ampu ya. Saya akan konfirmasi sedikit, dan mungkin nanti akan ada perubahan, tapi tidak tahu ya, belum tahu. Jika ini memang ditetapkan menjadi mata kuliah saya, maka akan saya bawakan. Nah, karena status saya tugas belajar, jadi saya tidak di Medan pada saat ini ya. Tidak di Medan atau tidak di Sumatera Utara. Maka yang pertama yang perlu saya sampaikan, pertemuan kita selama 16 kali pertemuan adalah daring atau tatap maya. Oke, bisa dipahami di situ? Karena saya sedang di Bogor saat ini, bukan di Medan. Ya, kalau di Medan saya bisa tatap maya.
Nah, itu yang pertama yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, ya. Jadi tadi saya sebutkan bidang yang saya tekuni adalah ilmu keteknikan pertanian. Jadi sebenarnya ya spesialisasi bidang keilmuan saya itu adalah mekanisasi pertanian atau teknologi pertanian. Teknologi di bidang pertanian. Jadi kalau ada mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi dan sains, maka saya bisa jadi menjadi dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, namun di mata kuliah ini adalah mata kuliah murni ya, mata kuliah murni ilmu pertanian, bukan ilmu keteknikan pertanian atau ilmu teknologi pertanian. Jadi ini pemilihan tanaman ini adalah mata kuliah bidang agronomi sebenarnya, ya. Nah, apabila saya disuruh membawakan, maka saya akan kaitkan mata kuliah ini tentunya ke dalam keteknikan atau ke dalam teknologi pemuliaan tanaman. Ya, jadi tidak belajar murni pemuliaan tanaman. Jadi sayangnya di situ, ya, sayangnya adalah di situ. Jadi kalian tidak akan menerima murni ilmu agronomi, ya, apabila melanjutkan mata kuliah ini gitu. Apabila memang saya ditetapkan, karena sekarang statusnya itu KRS itu belum fix ya, masih bisa berubah-ubah, dosen masih bisa berubah-ubah. Jangan-jangan di minggu depan dosen pemulihan tanaman kelas ini ya reguler 1-2A ini bukan saya, tapi diganti dosen lain. Bisa saja. Namun karena hakikatnya hari ini sudah dijadwalkan di portal, maka tidak mau tidak mau harus masuk. Karena sudah terjadwal di portal, maka hakikatnya mau tidak mau harus masuk. Dan ini menjadi perkuliahan perdana kita, ya. Jadi kenapa hari ini dipaksakan untuk masuk? Karena sudah terjadwal. Jadi itu catatannya ya. Kok Pak Taufik rajin rajin sekali ya gitu ya. Saya tidak mau menyalahi aturan saja, ya. Intinya saya tidak mau menyalahi aturan. Apa yang ditetapkan kampus atau universitas di portal kuliah perdana tanggal sekian, maka saya akan menyelenggarakannya, ya. Tapi di suatu saat nanti apabila ada perubahan dosen dan dosennya bukan saya, jangan kecil hati, tetap lanjutkan mata kuliah ini karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 2. Apabila kalian tidak mengambilnya, maka rugilah kalian. Ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya ulangi kembali ya. Jadi yang kita akan pelajari kurang lebih ya itu adalah mengenai teknologi di bidang pertanian ya. Dan tentu saja sebentar ya. Sebentar saya membuka eh, PowerPoint dulu ya agar menyingkat waktu. Baik. Nah, ini yang saya katakan tadi, jangan sempat ada dimati-matikan kamera, karena kalau mati kamera itu terdeteksi ya, itu udah dianggap nggak hadir ya, saya anggap nggak hadir. Jangan sekali-kali pegang kamera itu ya, menjawab WA, menjawab DM IG, nggak usah dulu ya, nggak usah menjawab. Jangan, tahan aja dulu, nggak usah dipegang-pegang kamera handphonenya. Jadi tidak beralih kameranya gitu ya. Ini tadi kedeteksi banyak juga nih, begitu saya bilang sebentar, langsung terganti kameranya off jadinya. Ya, sayang sekali udah dianggap nggak hadir itu berarti ya. Jadi jangan, saya bilang tadi seperti itu harusnya didengarkan ya. Oke, kehadiran mahasiswa sekali lagi saya ingat on cam dalam video ini. Kalau tidak on cam atau mematikan kamera, maka dianggap tidak hadir ya. Nanti itu akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya mengenai kontrak perkuliahan apabila memang saya ditetapkan dosen pemulihan tanaman ini. Baik. Nah, jadi yang akan saya sampaikan tadi adalah silabus ya, silabus mata kuliah ini. Nah, walaupun saya bukan ahli di bidang agronomi, tetapi saya pernah menempuh ya studi dengan mengambil mata kuliah di bidang agronomi ya, terutama dasar dasar agronomi dan pemulihan tanaman. Saya pernah mengambil ini dan saya juga telah mengambil ya tentang ya praktikum di mata kuliah ini juga ya.
Jadi saya mengkonfirmasi bahwasannya ini di KRS adalah 3 SKS. Benar ya? Benar atau salah? 3 SKS. Benar, Pak. Oke ya. Benar, Pak. Benar ya. Jadi kalau 3 SKS itu sebenarnya itu bukan 3 SKS teori ya, tapi 3 SKS itu adalah 2 teori, 1 praktek. Nah, diselingi 1 praktek. Nanti praktek kita ya based on project ya. Jadi praktek kita itu bukan praktek yang dituntun ya, tapi praktikum tugas project mandiri ya. Praktikum kita adalah tugas project mandiri. Nah, oke. Saya langsung buka saja ya kepada ini. Sebentar. Jangan disentuh-sentuh kameranya. Nanti jadinya dianggap tidak hadir. Sayang kalau misalkan capek ini ya. Sia-sia kuota jadinya. Oke, saya akan buka. Baik, apakah sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Ya. Bentar ya. Bentar saya pastikan dulu tampilan kamera kalian terlihat jelas semua. Saya pastikan dulu. Karena kalau tidak nanti saya tidak bisa menegur ya. Jadi tampilannya saya pastikan dulu saya bisa melihat dengan jelas semua mahasiswa yang hadir ya. Kurang lebih ada 30 orang ini ya, 30 orang yang hadir. Maka harapannya adalah saya bisa melihat satu persatu. Baik. Oke, sekarang sudah bisa, saya akan tampilkan perbesar untuk lebih jelas. Oke. Ya, sebagaimana namanya ya, mata kuliah ini adalah pemeliharaan tanaman. Jadi ini kuliah perdana atau kuliah pertemuan pertama ya. Dosen pengampunya saya ditunjuk di sini ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan, tapi kalau ada perubahan maka tetap aja mengambil pemulihan tanaman, jangan dihilangkan dari KRS-nya. Karena ini saya katakan tadi mata kuliah wajib di semester 2. Ya, memang kurikulumnya begitu, ya. Kalau kalian mengambil ke semester atas nanti banyak lagi mata kuliah yang wajib yang harus diambil. Nah, jadi ini nggak terambil akan menambah beban SKS di semester berikutnya takutnya. Oke, ini nama saya Muhammad Taufik STP MSI. Ya, banyak orang salah kaprah ya, salah sangka. STP ini dikira si tepu ya, seperti orang Karo. Sebenarnya ya mirip-mirip ya, karena STP juga disingkat si tepu gitu ya. Tapi bukan ya, saya ini adalah sarjana teknologi pertanian ya. Sarjana teknologi pertanian. Jadi memang bidang saya itu teknologi pertanian ya, agriculture teknologi atau agroteknologi. Nah, maka ya disebut gelarnya STP ya. Kemudian MSI Magister Science ya, Magister Science di bidang keteknikan pertanian ya, sama juga di bidang keteknikan pertanian. Baik. Nah, hari ini ya Selasa 4 bulan April tahun 2023. Nah, ini silabus ya. Silabus itu penjabaran dari mata kuliah ini. Nah, ya. Nah, jadi yang perlu diketahui mahasiswa ya. Jadi mata kuliah pemulihan tanaman ini adalah mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib program studi harus dan wajib diambil. Kalau ini tidak diambil maka tidak bisa tamat. Tidak bisa mendapatkan gelar sarjana pertanian nanti dari Unpad ya. Karena wajib. Kecuali pilihan. Kalau pilihan boleh diambil, boleh tidak. Ya, fungsi mata kuliah pilihan itu untuk menyupport ya agar bisa mengarah kepada bidang keilmuan yang kalian ingin tekuni. Ya, nanti di agroteknologi itu ada bidang keilmuan
agronomi yang pertama ya. Kemudian ada ilmu tanah ya. Kemudian yang ketiga ada hama dan penyakit tanaman. Nah, tiga bidang ini tiga bidang besar yang ada di program studi agroteknologi ya. Nah, ini masih nama yang lama ya, agroekoteknologi. Nama sekarang sudah berubah agroteknologi ya. Nah, SKS-nya 3 SKS, jadi 2 SKS itu teori 70%, satu SKS-nya praktikum atau project ya 30%. Ini komponen penilaian. Jadi bisa sama-sama teman-teman mahasiswa lihat di sini. Kita ada kuis ya, kuis 10%. Kemudian ada UTS ya. UTS itu ujian tengah semester ya. UAS juga ada 20% UTS, 30% UAS. Kemudian ada tugas individu ya. Tugas individu ini tugas yang dibebankan kepada mahasiswa per orang. Tugas kelompok nanti akan kita bentuk kelompok jika memungkinkan dibentuk kelompok. Kalau tidak ya tugas individu saja. Ya, kalau tidak tugas kelompok maka tugas individu bebannya menjadi 20%. Ya. Nah, tapi karena ini dulu tugas kelompok itu tidak diperbolehkan karena COVID ya. Sekarang kan sudah tidak COVID ya, sudah bisa untuk bertemu ya, berjumpa dengan di kampus juga tetap muka gitu ya sistemnya, maka sudah bisa untuk dibuat kelompok mahasiswa ya, kelompok belajar atau kelompok kajian untuk tugas ya. Dan 20% praktikum ya, project. 20%. Jadi totalnya 100%. Ya. Baik. Nah, ini yang paling besar ini. Ini saya highlight saja nih ya. Ini saya highlight biar kalian paham. Nah, ini saya highlight nih. Nah, ya, saya tandai nih. Jadi jangan sampai ini lengah mahasiswa ini. Perhatikan. Salah satu komponen penilaian utama itu adalah UTS, UAS, atau praktikum, project. Ini ya, project. Jadi ini UTS, UAS, dan project. Apabila tidak diikuti, maka sudah pasti nilainya adalah apa nilainya? Nggak kelihatan di layar nilainya apa? Pak. Nilainya E. Saya nggak nakut-nakuti, tapi ini cuma warning ya, sebagai warning ya, agar menjadi landasan mahasiswa untuk tetap fokus pada perkuliahan ya. Nah, apabila hari ini ya kawan-kawan mahasiswa berencana, aku nanti waktu UTS mau camping aja lah ke Sibulangit. Aku nanti UTS mau ke Parapat lah, mau ke Danau Toba, mau liburan sama keluarga. Aku nanti UAS ya, mau acara panggang-panggang ayam di rumah temen ya. Silahkan saja, nggak apa-apa. Dan ini menjadi konsekuensi gitu. Kalau tidak diikuti ataupun tidak dikerjakan. Ya. Nah, saya cuma mengenal nilai ini ya. Ini saya cuma mengenal nilai ini ya, sama ini. Ya, ingat Pak Taufik itu AB. A, B, E ya. Nilai yang dikenal cuma kalau nggak A, kalau nggak B, E. Pak, tapi kan ada C sama D, Pak. Kan ada C sama D, kemana, Pak? Saya nggak kenal nilai ini. Mohon maaf, saya nggak kenal nilai ini. Hanya A, B, atau E. Bisa dipahami? Jadi kalau tiba-tiba yang muncul E, ya artinya memang itu yang harus kalian terima gitu. Maka jangan sampai dapat nilai E. Walaupun nilai kalian di C atau di D, saya akan buat E itu. Saya akan buat E, tetap saya akan buat E. Maka perjuangkanlah untuk mendapatkan B, setidaknya B. Setidaknya B kalau nggak bisa A. Ya, saya membuat sistem seperti ini berhasil ya di beberapa mahasiswa yang saya ajarkan. Ya, mahasiswa jadi lebih mengerti dengan mata kuliah yang saya ajarkan, yang saya ajar ya tentunya ya, saya dosennya gitu ya.
mahasiswa jadi lebih tekun, ya, dan tentu saja mahasiswa ya jadi ini ya lebih fokus mengerjakannya. Selain tekun mengerjakan tugas, kuis, mengikuti semuanya, dan lebih tentunya lebih apa? Lebih fokus gitu ya. Baik, ya. Jadi ini yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui. Nah, kemudian ini sedikit ya mengenai mata kuliah ini. Jadi ini adalah, saya minta waktu 5 menit lagi ya. Manfaat mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang dasar genetika. Ya, mata kuliah genetika udah diambil belum ya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini jadi lanjutan ya, sebenarnya lanjutan dari dasar genetika. Nah, eh, tentang teknik ya perbaikan sifat tanaman sehingga bisa bermanfaat untuk apa? Agar kita dapat menilai sifat dan kemampuan tanaman. Ya, potensi tanaman tentu saja. Yang paling terukur harus terukur apanya? Produktivitas. Kita ingin menanam cabai, ya, tentu saja kita harus memperhatikan apa? Sifat ya, kemudian kemampuan. Sehingga dapat terukur berapa potensi produktivitas dari cabai tersebut. Ya, potensi tidak hanya produktivitas tetapi ketahanan dan keberlanjutan. Tentu saja keberlanjutan. Ya, ini akan terukur nanti. Ya. Kemudian merancang program perbaikan sifat tanaman. Ya, sekarang kita tahu potensinya 1 hektar misalkan 500 kintal. Nah, ya, 500 kilo ya, 5 kintal, 500 kilo. Nah, bagaimana kita ingin meningkatkan potensinya 1 hektar menjadi 1 ton? Nah, jadi kita merancang program perbaikan itu juga gitu ya. Di sini kita belajar pemuliaan tanaman. Oke, ini tadi ya. Jadi kuliah diselenggarakan 14 kali tatap maya ya, daring, sistemnya daring. Tugas terstruktur ada kuis juga tadi ya, ada 2 kali ujian UTS UAS. Kemudian selama tetap maya atau daring diberikan wawasan tentang dasar genetika dan teknik dasar perbaikan sifat tanaman, walaupun nanti ada juga tentang perkembangbiakan tanaman ya, teknik perkembangbiakan tanaman ada secara generatif ya, ini menyerbuk sendiri, kemudian penyerbukan silang, dan perkembangbiakan secara vegetatif ya, ada juga ya. Nah, jadi teknik dasar perbaikan sifat tanaman meliputi ya metode menyerbuk sendiri. Nah, ini kita akan pelajari nanti ya, tidak secara garis besar tidak dalam bidang ilmu agronomi tapi bidang teknologi yang kita akan ulas dalam mata kuliah ini. Karena tentu saja saya bukan dosen yang expert, bukan dosen ahli di bidang agronomi, tetapi saya dosen ahli di bidang teknologi. Ya. Nah, secara konvensional dan secara modern ya. Jadi teknik-teknik perbaikan sifat tanaman itu ada yang caranya masih kuno ya, konvensional gitu ya. Kalau kalian ingin melakukan melakukan pembenihan itu adalah dari biji, maka masih kuno sistem itu. Masih ada yang nanam cabai dari biji, itu masih kuno ya, sistem kuno itu ya. Atau katakanlah nanam mangga ya dari biji, nah itu sistem konvensional namanya. Bagaimana yang disebut modern? Dan apa saja terapannya ya yang harus diperhatikan? Faktor yang mendukung untuk terselenggaranya teknik perbaikan tanaman tersebut ya, sifat tanaman ataupun perkembangbiakan tanaman secara modern. Nah, jadi wawasan tentang teknik operasionalnya, lagi-lagi saya katakan di sini keteknikannya atau teknologinya yang disampaikan, ya, bukan dasar ilmu rumpun agronomi ataupun genetika tadi ya, karena saya bukan ahli di bidang situ. Dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Nah, selain tatap maya daring juga diberikan praktikum dari beberapa materi pokok. Jadi tidak semua materi 14 kali tatap maya daring itu ada praktikumnya, tidak semua. Tapi yang perlu mahasiswa ketahui, mungkin saja di beberapa materi pokok itu nanti diselenggarakan tugas proyek. Ya, karena praktikum di sini saya anggap menjadi tugas proyek. Ya, bukan mindsetnya bukan kita praktikum di lab, pakai baju lab gitu ya, just lab. Enggak seperti itu sekarang. Ya.
Kurikulum kita menegaskan kita sudah merdeka belajar, ya. Harapannya mahasiswa bisa melaksanakan semua dengan mandiri dan tertuntun, ya, mandiri dan tertuntun. Baik, nah ini tujuan instruksional umum, ya, mahasiswa mampu menguasai dengan benar, ya, dasar genetik dan teknik, ya, dasar perbaikan sifat tanaman, menyusun program pembelian tanaman, ya. Nah, yang terpenting saling mengaitkan antara cara perkembangbiakan dengan metode yang sesuai, ya. Nah, ini penting, ya, apabila melihat ini ya, potensi tanaman, ya, potensi tanaman, ya, potensi dari produktivitas suatu tanaman, ya, maka yang harus diperhatikan tidak hanya varietas saja, ya, tidak hanya jenis tanaman saja, varietas unggul begitu ya, tetapi yang kita perhatikan, ya, beberapa faktor lainnya. Nah, sehingga metode pemuliaan harus sesuai. Apakah perkembangbiakannya harus kita lakukan secara generatif? Memungkinkan secara generatif atau dilaksanakan secara vegetatif gitu. Ya. Nah, ini ya pokok bahasan yang nanti akan saya sampaikan ya, saya sampaikan. Ini hari ini ya yang kita sampaikan minggu pertama ini bulan pertama ya. Kemudian yang kedua ini ada perkembangbiakan, tentu saja perkembangbiakan tanaman ya, bisa dengan cara aksesual dan seksual. Nah, yang ketiga ada dasar keragaman ya, keragaman apa? Genetik ya. Nah, di sini kita akan pelajari. Ya, di sini ada klasifikasi sumber genetik juga ya. Nah, yang keempat sumber keragamannya dengan metode pemuliaan ya. Banyak di sini ya, ada hibridasasi ya, kemudian ada mutasi ya, yang paling terkenal introduksi ya. Di sini ada, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada metode seleksi ya. Sorry. Nah, ini ya. Ada metode seleksi dalam menyerbukan tanaman ya. Kemudian metode seleksi dalam hasil hibridisasi ya, hibridisasi. Nah, yang ketujuh itu ada persentase ya. Di sini saya anggap kuis gitu ya. Kemudian ke-8 ada UTS ya, 8 ya, bukan 89, saya salah ketik ini. 9-nya di sini ya. Nah, ini ada pemuliaan tanaman dengan penyerbukan silang ya, dengan dasar genetik. Nah, ini ada hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, ya, itu dasar dari pemulihan tanaman penyerbukan silang. Yang ke-11 pemulihan tanaman ya dengan penyerbukan silang ada introduksi tadi ya, ada seleksi massa dan seleksi tongkol baris. Yang ke-12, nah ini bisa dibaca sendiri, nanti materi ini akan saya sampaikan ya. Nah, penyerbukan silang, dan ini teknik perkembangbiakan vegetatif. Yang ke-14 ada bioteknologi. Kita juga sedikit akan mempelajari mengenai bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Tentu saja yang ke-15 ada kuis lagi, ya, kuis lagi, dan yang ke-16 itu langsung kepada UAS ya. Jadi 17 ini di minggu tenang peralihan saja ya, transisi di mana 15 dan 16 ya. Nah, jadi 15 adalah persentase, ini kuis. Yang ke-16 itu UAS, langsung UAS ya. Jadi bukan 17, 18, 19 ya. Ini diralat nanti. Baik, ini dasar referensi atau literatur yang saya gunakan. Ya, ada Principle of Plant Breeding ya. Jadi penerbitnya John Wiley and Sons. Nah, kemudian ada Principle and Procedure of Plant Breeding. Kemudian ada ini ya, micropropagation ya, teknologi and application. Kemudian ada pemulihan tanaman ya, ini yang terkenal juga ini ya, karyanya Coriati et al. Ya, ini bisa diperoleh kalau nggak salah dari online juga bisa ini, pemulihan tanaman ya. Nah, ini saya gunakan banyak juga dari sini ya, karya Tri Coriati. Kemudian perbaikan sifat tanaman, ini juga saya gunakan ya. Kemudian ada plant breeding ya. Jadi pemulihan tanaman itu nama lainnya dalam bahasa Inggris disebut juga dengan nama plant breeding ya. Perlu digarisbawahi oleh mahasiswa. Kemudian para pemulihan tanaman resistensi terhadap hama penyakit ya.
ada mutasi dan bioteknologi dalam pemulihan tanaman, kemudian ada biometrical methods in quantitative genetic analysis ya. Nah, ini referensi sebagian besar yang saya gunakan cari bukunya kalau bisa, baik dari Google online gitu ya, ataupun di pustaka manapun, di perpus ya. Di perpus itu nggak hanya perpus Unpap ya, kalian harus mengenal juga perpus daerah Kota Medan ya, perpus kampus lain ya, ada UMSU, ada UMA, ada USU ya. Makanya perbanyaklah berkawan dengan teman-teman di prodi lain ya, di prodi agroteknologi kampus lain. Jadi wawasan pustaka kalian luas. Ya, ini kalau kalian cari seperti buku seperti ini ya. Nah, ini aja nih misalkan ya, Principle and Procedure of Plant Breeding ini ya. Ini nggak ada ini di pustaka Unpap. Maka kalian harus cari ini di mana? Di USU, perpustakaan USU. Ini ada ya, atau UMSU juga ada. Nah, WISU yang ada agroteknologinya, yang ada pertaniannya, maka bisa kalian datangi ya. Bagaimana caranya ya? Saya dulu jadi mahasiswa seperti itu ya. Zaman saya itu tidak ada PDF gitu ya, masih fotokopi, sistemnya fotokopi ya, keluar duit. Jadi kalau mau sekarang udah gampang sekali ya, tinggal lihat, cari di Google, bisa dapat yang versi PDF-nya gitu ya. Kalau saya dulu saya masih datang ke perpusnya ya. Bahkan saya punya teman juga, rekan saya itu yang kuliah di luar negeri gitu ya, yang kuliah di Jepang ya, kemudian kuliah di Thailand, yang kuliah di Filipina ya. Nah, itu untuk apa? Untuk hanya sekedar saya ingin mendapatkan buku itu gitu. Mereka bersedia memfotokopi dan mengirimkannya gitu ya. Nah, jadi kita tinggal transfer saja ke mereka sejumlah biaya gitu ya. Itu zaman saya fotokopi, zaman kalian kan bisa PDF ya. Sudah bisa memperoleh via PDF gitu ya. Nah, itu harus diperoleh lah. Makanya bertemanlah sebanyak-banyaknya dengan prodi agrotek lain di luar kampus, jangan di dalam kampus saja. Karena dosen agrotek itu tidak hanya menggunakan referensi atau literatur yang ada di perpus Unpap saja, tidak. Kita semua dosen-dosen ini udah melek dengan digital, ya. Kita sudah melek dengan digital. Jadi mahasiswa harusnya lebih pintar daripada itu, ya. Oke, ya. Ini tadi penilaian sudah saya sampaikan. Oke, saya kira begitu saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, sekali lagi ya, jadi saya sampaikan tadi, yang pertama ya, bisa jadi nanti ada perubahan dosen, tetapi tentu saja yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kalian menghapus mata kuliah pemulihan tanaman. Walaupun dosennya berubah, jangan sampai menghapus pemulihan tanaman. Oke, yang terakhir, saya kasih jaminan nilai A. Saya kasih jaminan nilai A dengan catatan. Yang pertama, 16 kali pertemuan hadir. Oke, yang kedua, ya, UTS dan UAS-nya bisa menjawab 50% aja. Nggak perlu 100%. Ada soal UTS, kalian bisa menjawab 50%. Kalau ada 5 soal, kalian kerjakan 3 soal saja, benar, catatannya benar, maka itu sudah saya anggap nilai 100. UAS juga begitu. Kalian bisa ngerjakan, misalkan ada 10 soal, kalian bisa ngerjakan 5 soal saja, dan benar, itu saya anggap 100 nilainya. Walaupun ada 5 soal lagi nggak terkerjakan. Misalkan ini ya, atau UAS 5 soal, kalian kerjakan 3 soal, ya kan, benar, maka saya anggap nilai 100. Saya kasih jaminan seperti itu bagi mahasiswa yang sungguh-sungguh. Dan yang terpenting, project. Tugas project juga ini tugas wajib, ya, karena ini praktikum gitu ya. Sebagaimana saya katakan, kalau tugas project dikerjakan berhasil, catatannya berhasil ya, dengan baik gitu ya, berhasil dengan baik, dengan pendataan yang bagus, karena nanti tugasnya pasti base-nya base data ya, base-nya base data. Maka ya saya kasih jaminan A. Bisa dipahami?
Nah, apabila ada salah satu saja di antara keempat ini yang tidak kurang gitu ya, kurang komponennya, maka kalian tidak berpotensi untuk mendapatkan A. Bisa jadi B atau E. Oke. Maka sudah saya kasih clue-nya, silahkan bersungguh-sungguh. Ya, silahkan bersungguh-sungguh. Gampang, ya. 16 kali pertemuan wajib hadir, on cam, tidak mati-matikan kamera, ya. Kemudian 50% aja, ya, menjawab dengan benar soal ujian UTS dan UAS. Dan yang terakhir, tugas proyek dikerjakan dengan data yang baik, ya, dengan memberikan data yang baik, pendataan yang baik. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, ini sudah lewat 20 menit. Mohon maaf atas keterlambatan ya, jadinya terlambat lagi memang karena saya tadi memang disibukkan dengan administrasi ya. Ini karena awal kuliah ini disibukkan dengan administrasi. Saya ya bertanya ke akademik ya. Ya, dan saya juga ada tugas dan tanggung jawab. Saya masih penelitian di IPB. Jadi saya masih sekolah ini ya. Statusnya masih sekolah. Jadi harapannya tahun ini saya selesai dan saya bisa balik lagi ke Unpad sehingga bisa bertemu dengan mahasiswa dengan tatap muka ya. Harapan saya udah ya sekolah ini kalau bisa jangan lama-lama lah ya. Cepat saja, tidak perlu lama-lama. S1 itu ya kurang lebih 4 tahun lah ya. 8 semester sudah selesai. Kalau bisa 3,5 tahun ya, kalau bisa. Nah, jadi kalau bisa seperti itu. Dan ya tadi saya belum belajar membahas kontrak ya. Kontrak perkuliahan tetap ada ya. Jadi yang pertama saya juga akan membahas tata tertib etika ya. Karena etika ini sangat penting. Saya paling tidak suka mahasiswa tidak beretika. Saya paling tidak suka mahasiswa dengan tidak beretika. Ya. Mana lebih bagus saya kuliah seperti ini atau saya kuliah seperti ini? Mana lebih bagus? Kira-kira mana lebih bagus? Bisa dijawab nggak kira-kira? Perhatikan kamera saya. Saya kuliah seperti ini layar saya. Lebih bagus seperti ini atau seperti ini? Lebih bagus Tadi, yang Pak. pertama, Pak. Nah, lebih bagus yang pertama. Jadi saya mencontohkan ini dari tadi saya seperti ini. Karena saya perhatikan tadi ada yang nampak gini aja nih, matanya aja gini nih. Nah, saya nggak tahu apakah telanjang dada di bawahnya atau gimana gitu. Ya, saya contohkan ini biar kalian mencontoh saya gitu. Ya. Nah, kalau kalian takut telanjang dada, maka pakailah kemeja. Minimal sama saya kemeja. Pak, kalau kaos gimana, Pak? Hari ini saya maafkan. Di minggu depan saya kick. Masuk coba-coba kalian pakai kaos, saya kick. Nggak saya admit. Nggak saya izinkan untuk masuk ke dalam kelas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nggak sulit. Nggak mungkin kalian nggak punya baju kemeja. Ya, kalau nggak punya baju kemeja, WA kan nomor rekening kalian biar saya transfer. Saya belikan kemeja lah sesuatu. Nggak mungkin kalian nggak punya baju kemeja. Nggak usah bohong-bohongi saya. Ya, puasa ini dosa kalian kalau bilang Pak nggak punya baju kemeja. Paling belum dicuci. Nah itu mungkin. Kalau belum dicuci ya cuci dulu lah. Udah tahu mau kuliah di minggu depan gitu ya. Siapkanlah kemeja satu. Kalau nggak ada kemeja, setidak-tidaknya ya pakailah almet, alma mater. Ya. Jadi gampang aja kuliah ini, jangan dianggap susah. Kalian yang membuat susah itu kalian sendiri gitu. Ya. Nah, ini masih banyak ini ya, Prayoga, Kiko Eri, Dimas Erlangga, ya kan? Kemudian itu kaos semua itu. Ya. Nampak di layar saya. Jadi ya Triwanda. Jadi jangan sampai kalian dikeluarkan dari ruangan. Karena itu mengurangi absen. Ya, kalau udah 16 pertemuan berkurang, ya potensi nilainya B atau E tinggal, nggak bisa A itu. Ya, sudah pasti antara B atau E. Nah, kalian pilih mana gitu. Nah, kalau kalian pakai kemeja dan hadir 16 kali, potensinya bisa A atau B. Ya, jadi kalian yang menentukan.
Pak, kalau kaos berkerah boleh, ya, kaos berkerah boleh. Jadi etika, saya paling tidak suka. Yang kedua, ya, kalau merekayasa kamera, ya ini nggak bisa dibohongi. Walaupun saya kuliah zaman COVID dari COVID awal, ya, kuliah daring ini nggak baru ini. Jadi saya banyak temui akal-akal busuk mahasiswa. Saya sebut aja akal busuk mahasiswa, ya. Jadi memang off cam, ya, di off cam kan ya, tapi gambarnya itu gambar seperti ini. Saya panggil berulang-ulang, saya tahu yang nggak bergerak-gerak itu, saya tahu itu bahwasanya itu ya background saja. Jadi saya panggil ya, Taufik begitu ya, nggak nyaut. Taufik 2 kali nggak nyaut. Taufik 3 kali sudah saya kick. Jadi jangan diakal-akali. Itu etika kenanya. Ya karena saya menjunjung tinggi kejujuran. Saya lebih bagus mahasiswa yang jujur daripada mahasiswa yang pintar tapi berbohong. Mahasiswa yang tidak pintar tapi jujur daripada mahasiswa yang pintar tapi berbohong. Saya lebih memilih mahasiswa yang tidak pintar tapi jujur. Ya. Karena kejujuran itu nomor 1 bagi saya. Pintar itu bisa dipelajari, bisa dididik, bisa dibimbing, bisa dibina. Tapi kalau kejujuran itu dari hati, nggak bisa. Jujur dan berbohong itu dari hati. Ya, ini masalah jalur mana yang kalian ambil, jalur putih atau jalur hitam gitu kan? Mau berpahala atau berdosa, kan itu yang kalian pilih. Nah, jadi saya nggak pengen mengajari mahasiswa yang ya kecuali misalkan saya ngajar seperti ini. Nah, ini kan background saya ya. Nah, ini saya matikan kamera. Kalian bolehlah matikan kamera, karena saya contoh bagi kalian. Ya, kalau saya matikan kamera, kalian boleh matikan kamera, tapi saya mengajar seperti ini masalahnya. Ya, jadi contohlah saya dengan on cam dan itu menjadi syarat untuk masuk di kelas saya ya. Baik, itu saja. Nanti tata tertib saya sampaikan lebih lanjut ya. Itu ada kontraknya nanti dan itu nanti wajib ditandatangani wakil kelas ya, agar menyatakan bahwasannya wakil kelas ini ketua kelas ya maksudnya ya, bahwasanya menegaskan menaati peraturan yang diberikan oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut gitu ya. Setiap dosen ada tuh kontrak perkuliahan ya. Jadi nanti isi kontraknya salah satunya itu tadi ya. Kuliah tatap maya wajib on cam. Kalau udah ditandatangani oleh mahasiswa maka itu menjadi syarat sah ya. Syarat sah perkuliahan bagi mahasiswa. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan saya ya kita semua diberikan kelancaran dalam beribadah bagi yang menjalankan ibadah puasa ya, tidak kurang satu apapun. Bagi yang tidak menjalankan puasa ya tetaplah berperilaku baik ya. Jadi tidak kadang-kadang ada yang tidak berpuasa itu angi-angiin kawannya gitu ya, jangan ya. Kadang minumnya presti di depan kawannya ya. Saya sering digitukan teman saya dulu zaman nakal seperti mahasiswa kalian ini gitu ya. Jadi itu ya jangan ya, kalau nggak berpuasa jangan lakukan seperti itu. Setidaknya menghormati, karena saling menghormati, saling menghargai ya antar umat beragama, kita semua menjadi bersatu gitu ya, tidak ada pecah belah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita berjumpa minggu depan. Apabila tidak berubah dosennya, ya, apabila ada perubahan maka sudah dipastikan saya yang mengajar ya. Baik, terakhir di sini ada anak bimbingan saya ya. Ada anak bimbingan akademik saya di sini. Ada, Pak. Ada banyak ya, banyak anak bimbingan akademik saya di sini ya. Anak bimbingan akademik saya jamin A, ya, saya jamin A apabila konsultasi dengan saya rajin. Oke, saya jamin A. Khusus anak bimbingan akademik saya. Pak, Bapak kok nepotisme? Bapak kok pilih kasih? Iya. Iya.
Saya orang Sumatera Utara, saya nepotisme saya tinggi gitu ya. Apalagi yang semarga dengan saya. Oke, terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, jangan live dulu, jangan live. Kita foto dulu. Oke, siapkan mukanya. Mukanya ya. Jangan jidatnya, mukanya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Di halaman berikutnya ada satu lagi. Saya selalu mengajak mahasiswa foto bersama ya. Ini kadang-kadang saya upload ke media sosial saya. Biar tahu ini mahasiswa saya seperti ini, orang wujud-wujudnya gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi ketahuan ini yang kucel gimana gitu ya. Yang lagi sakit macam mana mukanya ya. Yang lagi patah hati kayak mana mukanya. Oke. Ya, terima kasih. Saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.